Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar hari ini? Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, mungkin juga siang, mungkin sore atau bahkan malam, adik-adik bisa menyimak proses pembelajaran dengan pokok pembahasan yang hari ini kita akan bahas. Mudah-mudahan bisa menyerap dengan mudah dan Allah memberikan kepahaman kepada kita semua ya, dengan mudah ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau ya, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya insyaallah ya. Dan mudah-mudahan saya dan Anda semua dan semua yang menyimak hari ini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baginda yang kita cintai ini ya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, di semester 5 mata kuliah Koperasi Syariah pada pertemuan ke-14 ini, hari ini kita dengan pokok bahasan tentang sab dan wakalah ya. Ada sab wakalah. Sab di sini bukan berarti sab baris ya, baris dalam sholat ya. Jadi SHARF dan wakalah. Sab itu mungkin adik-adik sebagai anak-anak ekonomi ya, di manajemen itu mungkin mengenal dengan foreign exchange ya, money changer ya, kemudian falas ya, jual beli falas itu. Nah ini di syariah ada syab. Namun bagaimana yang berlaku secara syariah, kemudian yang tidak boleh secara syariah itu ya, foreign exchange yang seperti apa gitu, nanti kita akan sedikit bahas ya di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami walau hanya sedikit dan kita bisa mengaplikasikannya gitu ya. Kemudian wakalah itu pewakilan ya, pemkuasaan. Secara adat wakalah itu juga banyak terjadi ya, mewakilkan gitu ya. Misalkan kita berhalangan hadir, kemudian mewakilkan kepada anaknya, kepada anak saya atau kepada istri saya. Kemudian bisa jadi juga saat misalnya pengambilan suatu barang, misalkan UJNE saya tidak bisa datang, kemudian mewakilkan kepada saudara, kepada ponakan, nah itu mewakilkan ya, mewakilkan wakalah ya. Namun bagaimana secara syariah pewakilan dan transaksi seperti apa dalam wakalah yang terjadi dalam koperasi syariah maupun perbankan syariah, nanti kita akan sedikit bahas ya dalam penerangan materi di pertemuan ke-14 ini ya gitu. Baik, hari ini adik-adik yang menyimak, yang di rumah, yang di perjalanan, kemudian yang lagi santai, yang lagi baru beres-beres bersih rumah atau yang lain sebagainya, semoga aktivitasnya bisa sambil berjalan dan sambil menyimak ya di materi ini. Saya berharap mudah-mudahan materi ini tidak hanya sampai pada capaian pembelajaran saja, tetapi bagaimana caranya ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita ya, di masyarakat maupun nanti di pekerjaan usaha kelak adik-adik sudah kerja ya. Bicara sab, adik-adik pernahkah beranggapan bahwa kalau misalnya adik-adik bertransaksi ya, baik itu murobaha, bai musawamah, kemudian bai salam dan jual beli yang lainnya, atau bahkan sekedar pinjam meminjam kod, atau bahkan kerjasama usaha menggunakan mata uang rupiah ya, mata uang rupiah, karena yang berlaku di negara kita rupiah. Tapi jika adik-adik misalkan atau mahasiswa dan mahasiswi misalkan ada tugas belajar dari kampus harus ke luar negeri,
Apa adik-adik di sana bertransaksi jual beli, bertransaksi terutama jual beli ya, ijaro, sewa menyewa, itu kan pesawat, hotel itu yang dibayar itu mungkin dia besar kemungkinan memakai akad ijaroh tuh, sewa hotel, sewa kamar kita, itu ijaroh. Tapi bukan ijaroh muntahiyah bitamlik, karena kamar yang kita sewa itu tidak akan diakhiri dengan kepemilikan kan. Nah, itu ijaroh saja tuh. Nah, di situ apakah adik-adik bertransaksi dengan mata uang rupiah saat adik-adik bertugas belajar ke Amerika misalnya ya, atau ke Inggris? Nah, nggak mungkin kan, karena belum tentu juga diterima oleh mereka, nah, kan, karena mata uang mereka mungkin bisa saja menggunakan dolar Amerika, bisa saja kalau di Inggris malah bukan pound sterling, malah menggunakan euro ya, misalnya euro ya, karena di Eropa itu, di negara-negara itu ada mata uang yang disepakati di Uni Eropa itu euro, bisa sah. Nah, maksud Bapak kan rupiah udah nggak laku di situ, sehingga kita harus melakukan penukaran, ya kan? Nah, penukaran jual beli seperti itu. Nah, di syariah itu ada di situ namanya forex exchange, seperti itu disebut dengan SAP ya. Jadi SAP di sini bukan SAP barisan di sholat, bukan ya, tapi pertukaran ya. Baik. Di sini ya, kalau secara bahasa ini penukaran ya, transaksi jual beli. Nah, kalau secara terminologi adalah transaksi jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya, misalkan rupiah dengan ringgit Malaysia misalnya ya, kemudian rupiah dengan real ya, misalkan rupiah dengan dolar. Nah, kalau adik-adik jadi eksportir atau importir juga nanti ya, itu kan kita kalau importir kita bayar ke sana gak mungkin kan pakai rupiah kan, misalkan impor apa ya, impor alat kesehatan, seperti sekarang nih ngimpor apa tuh, vaksin vaksin untuk COVID. Nah, kita nggak mungkin bayar ke Chinese pakai rupiah kan, paling pakai, dia mau pakai yuan mah nggak, karena yang berlaku di sana. Berarti mau pakai yuan, mau pakai dolar, itu kan kita harus melakukan penukaran. Nah, di syariah juga ini berlaku ya, kita menyebutnya dengan SAP. Cuma secara syariah SAP seperti apa, pertukaran seperti apa yang diperbolehkan, pertukaran seperti apa yang tidak bolehkan, gitu ya. Jadi kalau di bisnis ekonomi konvensional ya, kapitalis, sebenarnya tukar menukar seperti spekulasi saja itu masih diperbolehkan. Kalau di syariah tidak. Misalnya adik-adik menukar rupiah nih ke dolar, tapi tidak ada maksud jual beli valuta asing, satu valuta asing rupiah ke valuta asing lainnya, misalnya ke dolar, tidak ada transaksi, bukan tujuan transaksi, entah itu ekspor impor maupun perjalanan, tapi adik-adik bermaksud mau beli saja, disimpan di rumah, suatu saat mahal adik-adik keluarkan. Nah, kalau di kapitalis mungkin boleh. Kalau pertukarannya sih benar, tidak masalah. Cuma tujuannya itu yang tidak diperbolehkan dalam syariah, sehingga yang spekulasi tadi itu di ekonomi syariah tidak boleh ya, seperti itu. Di syariah diperbolehkan misalnya tadi kalau adik-adik mau umroh ya, sekedar kebutuhan, misalkan 20 juta ditukar ke real ya, berapa, nanti adik-adik belanja di sana, kalaupun ada sisa saat pulang nanti misalnya ya, nah itu adik-adik langsung secepatnya tukar kembali saja ke rupiah, karena emang di Indonesia saat pulang kan tidak bertransaksi dengan real lagi kan. Nah gitu, kecuali mungkin tidak dijual, juga dikasihin ke anaknya minggu depan, bulan depan mau umroh, itu silahkan, karena tetap tujuannya dalam perjalanan ya. Atau adik-adik menukar 2 miliar dengan dolar karena adik-adik impor mau barang, itu silahkan. Itu jangan sampai adik-adik beli dolar 2 miliar disimpan di rumah berharap rupiah terdepresiasi, dolar terapresiasi, saat mahal adik-adik keluarkan, adik-adik berniat punya keuntungan di situ. Nah itu salah satu yang tidak boleh dalam syariah ya, tidak boleh. Jadi mohon maaf, ini berbisnis seperti itu tidak boleh ya. Gitu. Baik, kembali lagi ke makna SAP ya, transaksi jual beli atau pertukaran mata uang. Nah boleh dari